Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Bian Putra Wardana. Dan pada kesempatan kali ini aku nggak mau sharing dulu, tapi aku akan kasih episode yang spesial buat teman-teman, karena ini untuk mengawali tahun 2025. Dan juga aku baru mood bikin video ini teman-teman. Jadi enjoy aja untuk video kali ini. Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe dan juga klik dulu tombol like, apalagi nyalain loncengnya, karena harapannya agar teman-teman dapat notifikasi dan juga pesan terbaru dari video saya. Oke? Jadi pada kesempatan kali ini aku mau kasih show sedikit lah ya, koleksi buku yang mungkin teman-teman kenal aku itu dari Instagram, mungkin yang mana udah tahu bahwasanya aku mulai membangun kebiasaan membaca dalam 1 tahun kemarin ya, tahun 2024, dan akhirnya aku berhasil ya membuat kebiasaan itu, dan harapannya di tahun baru ini kebiasaan tersebut akan tetap bertahan gitu. Oke? Nah, jadi ini bukunya udah di depanku teman-teman, kalau teman-teman mau lihat ya. Nah, ini sebenarnya belum terlalu banyak, tapi ini aku dapetin dalam 1 tahun ini, 2024. Ada yang beli, ada yang macam-macam, nanti aku spill ya satu-satu, dan juga terkait buku ini tentang apa. Oke? Nah, jadi nggak usah langsung formal kayak biasanya ya teman-teman di bagian-bagian, tapi aku mau sharing langsung aja. Yang pertama itu adalah buku yang aku beli. Itu bukunya itu buku ini teman-teman. Buku mana ya? Nah, oke, ini dia. Mungkin teman-teman udah pernah lihat buku ini di videoku yang dulu pernah aku spill ya. Itu adalah bukunya It Is Bad or Good Habit, karyanya Sabrina Arah, yang mana ini adalah salah satu buku yang pertama aku baca sampai selesai, yang mana isinya ini tuh bukan mengisahkan sih ya, tapi sharing mengenai bagaimana kita itu menyeleksi antara kebiasaan yang baik dan juga yang buruk gitu. Nah, setelah aku baca buku ini, impactnya apa? Impactnya adalah aku bisa tahu apa yang sebenarnya aku anggap kebiasaan baik dan buruk selama ini tuh bener atau enggak gitu. Buat teman-teman yang mau mulai baca buku ini, tak rekomendasikan karena gampang juga dibaca, tidak terlalu tebal, dan juga menurutku impactful ya teman-teman. Oke, taruh bawah dulu. Yang selanjutnya adalah buku yang sempat viral, yaitu ini adalah The Psychology of Money. Ini tuh bukunya sempat viral, tapi bagus juga karena di beberapa konten kreator itu juga sangat direkomendasikan, The Psychology of Money, yang mana isinya adalah mengenai kita mengenal tentang mengatur keuangan ya. Jadi setelah baca buku ini, aku jadi tahu apa yang merupakan sebenarnya ini tuh pengeluaran yang efektif atau enggak, dan juga bagaimana caranya kita memandang uang itu untuk apa gitu. Apakah uang itu harta yang tetap atau hanya sekedar alat tukar gitu. Oke, ini bagus, The Psychology of Money, terkait finansial. Dan juga aku sebenarnya punya buku ini juga buat finansial juga, yaitu adalah Rich Dad Poor Dad. Combo dua buku ini adalah buku yang menceritakan tentang finansial ya teman-teman. Kalau ini itu adalah seseorang yang punya 2 ayah. Yang satu itu ayahnya itu miskin, yang mana belum terlalu ngerti tentang mengatur keuangan, dan yang satunya itu adalah orang yang kaya, yang rich dad. Dia itu kayak apa ya, bukan mendoktrin sih ya, tapi berbagi ilmu ke anaknya terkait bagaimana cara mengatur uang gitu. Apakah nanti sebuah utang ataupun sebuah harta investasi atau liabilitas ini tuh diatur dalam sini, Rich Dad Poor Dad. Aku juga rekomendasikan, mungkin teman-teman bisa pilih salah satu aja kalau mungkin sekiranya nggak bisa dapat 2. Ini antara Rich Dad Poor Dad atau The Psychology of Money. Ini teman-teman, menurutku keduanya bagus ya, tapi kalau secara cover bagus ini, lebih simple, lebih bagus juga tone warnanya. Tapi kalau secara isi, alhasil kayaknya sama aja ya. Mungkin ini dulu sih yang aku baca dulu. Oke, ini bagus dua-duanya. Nah, selanjutnya buku ini tuh adalah How to Win Friends and Influence People. Buku ini ngasih tahu kita gimana caranya kita itu bisa bangun relasi sama orang, bisa punya teman banyak, dan juga kita agar menjadi orang yang menarik gitu, interaktif. Dan juga setelah baca buku ini, aku dapat insight bahwasanya sebenarnya kita itu ada triknya buat jadi orang yang bisa disukain sama orang. Intinya gimana caranya kita itu bisa punya teman banyak, sesuai judulnya ya, How to Win Friends and Influence People. Bagaimana caranya orang itu bisa percaya sama kita, dan juga cara kita menginfluence orang lain. Ini bagus. Sebenarnya ini tuh ada 2 versi ya teman-teman, atau berapa versi aku lupa. Yang
How to Win Friends ini, yang in the digital age, sama yang satu lagi itu adalah yang biasa, yang pertama. Tapi ini yang baru, yang digital age ya. Oke, ini bagus. Selanjutnya ada juga buku tentang Principle of Power. Ini tuh ada duplikatnya. Nggak tahu sih ya yang asli yang mana, tapi ini tuh kayaknya yang penulisnya orang Indonesia, yang Dion Yulianto. Ini harganya murah, nggak sampai berapa ya, kayaknya cuma 60.000 yang ori, aku lupa sih ya. Ini sempat viral di TikTok juga karena pernah jadi bestseller atau apa ya, pokoknya laris banget di TikTok ini. Maksudnya aku juga punya ini, sama sih ya, The Power Principle, tapi ini aku beli sendiri di toko buku di Klaten. Kalau ini aku dikasih sama ayahku, tebel ini, karena beliau juga suka baca ya. Nah ini sama, mungkin isinya kurang lebih, tapi aku belum sempat baca ini karena terlalu tebel ini. Dan juga menurutku yang ini pun, yang tipis pun lebih ringkas dan juga lebih mudah dibaca ya, kata-katanya lebih mudah. Jadi ini tuh kasih kita gambaran bagaimana caranya kita jadi seorang pemimpin gitu. Oke, dua ini bagus. Juga ada beberapa sih ya. Ini ada Filosofi Teras, udah aku review juga. Tapi kalau buku ini aku nggak beli, nggak dikasih sama orang tua juga. Tapi buku ini aku dikirimin seseorang sih ya, nggak tahu siapa. Tapi tiba-tiba datang aja gitu. Dan katanya aku di DM sama account second gitu, katanya ambil aja semoga berkah gitu, minta dia review buat bukunya. Terima kasih banget yang udah kirimin buku ini. Ini bukunya bagus, Filosofi Teras, dan juga dia ngirimnya tuh versi hardcover, yang mana menurutku ini tuh lumayan mahal di dompetnya pelajar ya. Ini mengisahkan tentang apa namanya, stoikism. Stoikism itu adalah pandangan hidup bahwasanya hidup kita ini tuh yang ngatur kebahagiaannya itu kita sendiri, nggak bisa kita menaruh kepercayaan, kita mengaruh ke kendalinya orang lain. Yang mana ini tuh juga mengisahkan tentang survei khawatir nasional, yang mana kebanyakan orang Indonesia itu khawatir tentang perasaan mentalnya itu dijudge oleh orang lain gitu. Ini juga bagus ya. Nah, dan beberapa lagi, ini bukunya buku-buku receh aku juga punya. Ini kitab TikTok, belum aku baca karena dulu aku sempat mau jadi afiliator. Ini juga buku terkait manajemen finansial, bukan finansial ya, tapi kayak trading gitu. Aku juga nggak baca karena dulu itu aku dapat gratisan kalau nggak salah. Ini dua ini komik Naruto buku biasa ya. Selanjutnya ini ada Zax, yang mana cerita tentang kehidupannya dan juga cara berpikirnya Mark Zuckerberg. Oke, ini bagus juga. Tapi beberapa lainnya itu cuman ini teman-teman, jadi lebih ke novel sih ya. Novel kayak ini Max Havelaar itu bukan novel sih ya, tapi ceritanya Pramudia Anantatur. Ini aku lupa sih isinya, tapi pokoknya tentang kolonial Belanda gitu, dan juga mengisahkan tentang Bupati Lebak, Banten. Kalau nggak salah, aku lupa karena udah lama aku nggak baca ini. Tapi rencana tahun baru ini aku mau baca buku ini lagi ya, dari awal, karena aku banyak yang lupa. Ini aku punya dua, yang satu dikasih, yang satu aku beli sendiri. Juga anehnya adalah pas aku ini dikasih, aku udah sadar kalau aku punya buku ini gitu. Novel-novel yang lain, oh ini ada buku viral, yaitu adalah Laut Bercerita. Laut Bercerita ini adalah buku yang paling aku suka, karena dengan buku ini aku jadi suka baca gitu. Karena dari alur ceritanya, dari covernya, sama trending topiknya kemarin sempat viral ini tuh, Laut Bercerita, tentang kejadian 1998 si Laut dan juga adik teman-temannya, bukan pacarnya sih ya, pokoknya ini bagus, teman-teman wajib banget baca ini ya, Laut Bercerita. Oke. Dan juga ini ada juga novel lagi, yaitu Janji, karyanya Terelie. Ini mengisahkan tentang anak pesantren yang mencari seorang sebagai apa ya, alumninya gitu, alumni pesantrennya. Dan di sini terkandung juga nilai-nilai moral teman-teman kalau suka beragama Islam. Maksudnya mau mendalami kisah-kisah yang mana mengandung amanat yang bagus. Ini bagus, Janji ya, karena kata-katanya juga gampang diterima. Kalau menulis tahu lah ya gimana. Ini bukunya dua bagus. Selanjutnya ini The Visual MBA, ini tentang bisnis, tapi aku belum sempat baca lebih lanjut karena aku belum kepikiran buat bikin bisnis. Tapi dulu aku pengen beli ini tuh karena ini isinya gambar-gambar ya teman-teman. Oke, The Visual MBA. Ini ada buku-buku yang lainnya. Mark Manson, ini Sikap Bodo Amat, yang mana buku ini tuh adalah salah satu buku pertama aku juga, yang udah aku sempat review di YouTube. Itu tentang apa ya, tentang
lingkaran setan, pokoknya aku lupa sih ya bahasanya apa, tapi ini lebih ke ngatur kita gimana caranya. Itu juga seperti judul, yaitu adalah bersikap bodo amat kepada hal-hal yang nggak bisa kita atur, atau bersikap bodo amat kepada hal-hal yang kekurangannya kita gitu, kalau nggak salah. Oke, ini bagus. Selanjutnya aku juga punya bukunya ini Mas Hardika, yang udah aku sempat spill di Instagram ya, tentang kuliah di luar negeri. Dan oke, itu aja sih ya buku-buku teman-teman sebenarnya. Ini adalah buku dari ayahku juga, The Power of Action, dan juga The Instant Manager. Ini cuma kasih sama ayahku ya teman-teman. Dan untuk menutup, ini ada buku lagi, yaitu adalah Kisah Para Ulama Terdahulu. Ini doktrin aku, gimana caranya aku manajemen waktu dengan baik ya, gimana mengisahkan para tokoh, para ulama terdahulu itu dalam mengelola waktu, dalam mungkin mengatur waktunya untuk menulis hadis, mendalami ilmu. Ini bukunya bagus ya teman-teman, karena isinya cuma kisah-kisah pendek, bacanya enak karena gak terlalu panjang gitu. Oke, itu aja sih ya. Kalau ditanya buku terbaik itu apa? Oke, kalau ditanya buku yang paling aku suka yang mana, menurutku dua buku ini jadi yang paling aku suka. Karena buku ini itu kasih aku pandangan tentang keuangan, yang mana dompet pelajar tau lah ya kayak gimana. Ini bagus, dan juga mungkin ilmunya itu bisa diterapin dalam jangka panjang ya, karena ilmunya itu berguna banget. Bagus, teman-teman harus baca ini. Oke. Tentunya yang paling berimpact juga ke aku ini How to Win Friends and Influence People, karena sekedar insight buat teman-teman, sebelum aku baca buku ini tuh banyak khawatir, karena dulu aku orangnya pendiam dan juga nggak mau sih ya terlalu banyak membaur dengan masyarakat. Tapi setelah aku baca buku ini, aku tahu gimana caranya aku itu punya teman banyak, dan juga bisa ambil keputusan buat teman-temanku, buat aku sendiri, yang mana juga aku bisa menginfluence teman-temanku mungkin sehingga sekarang menjadi ketua di beberapa organisasi. Oke gitu. Sekedar sharing tipis-tipis untuk mengawal di tahun 2025 ini terkait spill buku-buku. Aku orangnya suka buku dan juga suka membaca juga. Dan harapannya di tahun ini aku juga lebih aktif lagi baca buku. Sebenarnya ada juga beberapa buku yang nggak aku pegang, baru dipinjam teman-temanku, tapi menurutku kebiasaan membaca ini itu harus dibangun, nggak melulu harus tentang buku mahal, tapi teman-teman harus baca mungkin di kisah-kisah di internet, website ilmiah, ataupun tentang kisah apapun. Oke, yang mana intinya pada video kali ini itu adalah aku pengen ngajak teman-teman buat membangun kebiasaan literasi mulai sekarang, mulai awal tahun 2025, yang harapannya teman-teman ketika nanti di akhir tahun 2025 kita bisa bareng-bareng bikin list buku bacaan recapnya selama 1 tahun gitu. Oke, sekian video kali ini. Buat teman-teman silahkan klik tombol subscribe dan juga like dulu. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Oke, selamat malam. Saya Bian Putra Perdana. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.